Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7O Manajemen Kelompok 3, mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, ingin menjelaskan tentang metode penugasan kasus minimasi. Dengan saya, Ulan Dewanti. Saya Nanda Francisca. Saya Nanda Pratiwi. Tugas akhir metode penugasan kasus minimasi, operasional riset, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Langkah-langkah penyelesaian metode penugasan kasus minimasi. Berikut ini beberapa langkah penyelesaian dengan metode penugasan untuk kasus minimasi. 1. Mencari angka terkecil pada setiap baris. 2. Kurangi angka yang ada pada setiap baris dengan angka terkecil pada setiap baris. 3. Kemudian cari angka terkecil pada setiap kolom. 4. Kurangi angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada kolom. 5. Melakukan row scanning, memindai garis vertikal ataupun horizontal seminim mungkin dengan melalui angka 0 terbanyak, dengan catatan tidak boleh mencoret angka 0 lebih dari 2 kali secara vertikal dan horizontal. Kemudian kita lihat apakah metode penugasan ini sudah minimum atau belum. Untuk menentukan apakah metode yang kita buat di atas sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka dapat diketahui dengan rumus jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jika hasil yang kita cari belum sesuai dengan rumus di atas, berarti penugasan tersebut belum optimum. Maka langkah selanjutnya adalah membuat revisi tabel atau iterasi pada tabel dengan cara sebagai berikut. Cari angka terkecil pada angka yang belum tercoret. Lalu, kurangkan angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi. Kemudian, cari angka yang dilalui oleh dua garis baik secara vertikal ataupun horizontal. Lalu ditambahkan dengan angka terkecil tadi. Kemudian, ulangi langkah 5 dan 6. Tentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawannya dan tentukan biaya minimumnya. Contoh soal minimum. Seorang manajer perusahaan ABCD akan menugaskan karyawannya yaitu Sojun, Suho, Icang, dan Dosan untuk membuka anak cabang perusahaan. Pekerjaan yang akan diberikan kepada karyawan tersebut diantaranya personalia, staf, kabak, dan accounting. Tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan supaya biaya yang dikeluarkan minimum. Berikut tabel dan karyawan dan pekerjaan beserta biaya pengeluarannya. Berikut tabel dari contoh di atas. Langkah penyelesaian: mencari angka terkecil daripada setiap baris. Dapat kita lihat dari baris Sojun, angka terkecilnya adalah 4. Dari baris Suho, angka terkecilnya 16. Dari baris Icang, angka terkecilnya 10. Dan dari baris Dosan, angka terkecilnya 12. Selanjutnya, langkah kedua. Kurangin angka yang ada pada setiap baris dengan angka terkecil pada setiap baris. Angka 4 dikurangi 4. 10 dikurangi 4 dan seterusnya. Hingga angka di baris Sojun habis, kemudian di baris Suho. 20 dikurangi 16, 16 dikurangi 16, dan seterusnya. Pada baris Icang, 10 dikurangi 10, 12 dikurangi 10, dan seterusnya. Pada baris Dosan, 18 dikurangi 12, 16 dikurangi 12, dan seterusnya. Langkah ketiga, kemudian cari angka terkecil pada setiap kolom. Pada kolom personalia, angka terkecilnya 0. Pada kolom staf, angka terkecilnya 0. Pada kolom kabak, angka terkecilnya 6. Pada kolom accounting, angka terkecilnya 0. Langkah keempat, kurangin angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada kolom.
pada kolom personalia, angkanya tetap karena angka pengurangannya 0. Begitunya kolom staf dan accounting. Pada kolom kabak, bilangan yang ada dikurangi 6, hasil bisa dilihat pada kolom. Langkah kelima, melakukan raw scanning atau memindai garis vertikal ataupun horizontal seminim mungkin dengan memulai angka 0 terbanyak. Untuk garis dapat dilihat pada tabel. Langkah keenam, kemudian kita lihat apakah metode penugasan ini sudah minimum atau belum. Jumlah garis sama dengan 3, jumlah baris sama dengan 4, dan jumlah tabel sama dengan 4. Belum sesuai optimal. Dari tabel di atas, kita lihat jumlah garis, jumlah baris, dan juga jumlah kolom belum disesuai, sehingga penugasan tersebut belum optimal. Langkah ketujuh, revisi tabel. Cari angka terkecil pada angka yang belum tercoret dari tabel tersebut. Angka yang terkecil belum tercoret adalah 2. Langkah ke-8. Lalu, kurangkan angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi. Kemudian, cari angka yang dilalui oleh 2 garis baik secara vertikal ataupun horizontal. Lalu, tambahkan dengan angka terkecil tadi. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel. Langkah ke-9. Kemudian, ulangi langkah 5 dan 6. Baris vertikal dan horizontalnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian dapat kita lihat apakah penugasan di atas sudah optimal. Jumlah garis 4, jumlah baris 4, dan jumlah tabel 4. Berarti sudah sesuai atau optimal. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-10. Tentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawannya dan tentukan biaya minimumnya. Caranya, yang pertama kita lihat atau dahulukan angka 0 yang hanya ada 1 pada setiap baris ataupun kolom. Lalu kita tentukan angka 0 yang selanjutnya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sojun menempati kedudukan sebagai personalia dengan jumlah 4, Suho di bagian kabak dengan jumlah 22, Icang di bagian staf dengan jumlah 12, Dosan di bagian accounting dengan jumlah 12. Dengan nilai keseluruhan yaitu 50. Demikian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang tugas akhir metode penugasan kasus minimasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.